Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Nah, kita langsung to the point. Mungkin mufradat kita skip dulu yang jelas. Mufradat natakalla bil lughatil arabiyyah amrun sahlun ya, sah. Easy. Misal masmu bi khair alhamdulillah. Masmu your name. Oh, my name. Iya, my name. Masmuka Mas Muka Ihsan. ismi Ismi dari. Ismi Ihsan. Oh, Ismi Ihsan. Santai. Min aina anta? Dari mana? Iya, nah. Min aina anta? Ana min Masjid Baitul Ma'mur. Min Masjid Baitul Ma'mur. Tayyib, Masya Allah. Aina taskun? Aina taskun. Aina taskun. Oh, tinggal. Askunu Min taskuru askunu bi fi Sukadami. Sukadami. Aina Sukadami? Aina Sukadami. Di Bekasi. Nah. Di Cikarang Selatan. Fi Cekran. Aina Cekran Selatan? Di Bekasi. Aina Bekasi? Di Jawa Barat. Jawa. Tayyib, salam. Kita kalam. Nah, at-ta'aruf. Masmuk min aina anta? Aina taskun? Nah, kelas. Baik, fasal yang keempat. Di kanan misalnya. Fasal yang keempat, kita masih dalam pembahasan isim nakiro dan isim ma'rifah. Ya. Di mana di pertemuan terakhir ini akan mungkin dijadikan 2 part atau 3 part karena memang panjang, karena isim ma'rifah ini ada 8. Nah, ada 7 isim ma'rifah. Jenis isim ma'rifah ini akan dibahas satu persatu karena dia bermunculan di dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, maka perlu ya kita pahami betul istilah-istilah isim atau kata benda di dalam bahasa Arab ini. Baik. Isim ma'rifah yang pertama yang telah kita pelajari adalah diawali ciri-cirinya. Sini ada ciri-ciri atau jenis ya. Apa ciri-ciri atau jenis isim ma'rifah di dalam ya? Di dalam bahasa Arab atau teks Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah adanya alif lam. Kelas. Yang pertama adalah alif lam. Contohnya seluruh kata yang ada di dalam, misalkan alif lam mim. Dzalika kita Alkitab. Saya perhatikan kata Alkitab di sini. Alkitab di sini ini adalah isim ma'rifah yang ada alif lam yang seluruh kata yang dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW maupun teks Arab yang lain, kosakata yang ada alif lamnya, maka itu disebut isim ma'rifah. Misalkan al-masjidu, antum pasangin al-masjid. Nah, kemudian al-qalam, ini disebut isim ma'rifah. Apa ciri-cirinya? Ada alif lamnya. Jadi kebalikannya isim nakiro tidak ada alif. Nah, yang misalkan inilah bedanya nanti. Apa bedanya masjidun dengan al-masjid? Artinya sama, namun sangat beda maknanya. Artinya sama, beda maknanya. Kalau misalkan masjidun, ya. Misalkan masjid umum, masih umum, bersifat umum. Kalau masjid sudah jelas penunjukannya, masjid mana yang dimaksud. Nah, perkataan konteks kalimat ini sangat beda maknanya. Nah, kemudian yang kedua adalah isim dhamir, dan di buku telah kita ya, dan ini wajib dihafalkan ya. Sudah kalian ya, atau kita ulangi ya. Huwa huma hu. Mulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hun, hunna, anta, antuma, an, antum, anti, antuma, antumna.
ana, ini yang wajib untuk dihafalkan. Domir-domir ini adalah domir muqaddimah dari kata-kata ganti yang lain, karena domir yang lain itu juga banyak. Nah, sekarang kita melafalkan atau berusaha untuk menghafalkan lafaz ini atau isim-isim domir kata ganti yang sangat dibutuhkan, banyak sekali bertebaran dalam Al-Quran. Di antara isim ma'rifah yang kedua, ciri atau jenisnya adalah berupa isim domir. Kalau antum ketemu salah satu dari kata domir atas ini adalah isim ma'rifah, sudah jelas penunjukannya. Siapa yang dimaksud? Ana, ya. Ini ana ma'akum, aina ma kuntum. Ana di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Siapa dia itu? Sudah jelas, sudah ma'rifah. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah yang mengutus rasul kepada kalian bil huda dengan petunjuk. Semua ayat yang domir-domir ini maka harus jeli nantinya. Dalam Al-Quran bisa jadi yang di dalam itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi rasul, seorang nabi, ya, atau domir-domir yang lainnya, tergantung kisah dalam Al-Quran tersebut apa maksud dari ayatnya. Nah, kita ulangi ya. Jamaatan ya. Wahid selesai. Huwa berarti huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu Masya Allah. Baik. Jadi inilah domir bisa dihafalkan tanpa pilihan. Jadi kita ulang dulu. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, yang paling siapa? Syekh Ramadan, fadhil. Huwa hum iya. Enggak bisa apa kan? Jadi seragam ininya, seragam. Coba lihat bersama. Iya nah. Kayak yang sama. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana. Atau Syekh itu fadhil. Wa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana. Nah, terus selanjutnya Syekh Azam. Fadhil. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Baik, untuk Syekh Ihsan berusaha. Huwa huma hum Hiya hunna anta antuma anti antuma antahunna antunna ana nahnu. Masya Allah. Baik, secara udah fadhil. Wa hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Baik, Syekh Rusbi fadhil. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum Anti antuma antunna ana nahnu. nah. Baik. Jadi di page 13 itu 14 ya berarti ini ada di halaman 14 ya, ini halaman 13 14. Kita masuk di halaman 13 halaman 13 dan 14. Tapi di pertemuan sebelumnya, jadi ingat ya, seluruh kata ini isim ma'rifah sudah jelas penunjukannya. Semua domir yang antum temui dalam Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam percakapan antum, anta, ana, itu sudah jelas penunjukannya. Sudah jelas bendanya, sudah jelas penunjukannya. Maka dikatakan ma'rifah, sudah dikenal, ya, sudah dikenal ma'rifah. Adapun nakiro kebalikannya. Selain domir, dia adalah isim nakiro. Nah, begitupun dengan 5 isim ma'rifah yang lainnya. Nah, di buku kalian, di buku sidang, alhamdulillah di sini diajarkan domir satu persatu. Yang wajib ain itu yang ini aja untuk apa ini? Suatu saat adapun domir nasab munfasil iyyahum ini nanti ada momen yang akan dipelajari ketika masuk dalam mungkin qiraah baca kitab nantinya. Maka butuh dengan teori ini nantinya. Maka kita langsung artikan, berikan penjelasan kepada antum. Kita tasrif aja ya. Tasrif ya, ini juga namanya di tasrif juga. Penjelasannya ada di belakangnya.
beserta contohnya. Maka kalau di tasrif domirnya, iyahu artinya itu ya dalam Al-Quran dalam surah Al-Fatihah, iyaka kepadamu, iyaka itu kepadamu. Misalkan khatib berwasiat, usini wa iyyakum, sering dengar kalimat itu, atau usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wajalla, usini wa iyyakum. Nah ini domir juga yang artinya iya itu iyaka kepadamu, itu kepadamu. Nah, maka nanti cara menerjemahkannya ada di belakang. Maka kita mengeja domirnya. Ini namanya domir nasab. Kalau tadi domir rofa namanya, ini domir rofa. Kalau ini namanya domir nasab. Bedanya apa nantinya? Jangan kemana-mana. Datang, jangan lupa. Coba insyaallah tadi kita akan kaji. Nah, sekarang ikutin aneh ya. Iyahu iyahuma iyahum. Iyahu iyahuma iyahum. Iyaha iyahuma iyahunna. Iyaha iyahuma iyahunna. Iyaka iyakuma iyakum. Iyaka iyahuma iyakum. Iyaki iyakuma iyakunna. Iyaki iyahuma iyakunna. Iyaya iyana. Iyaya iyana. Nah, jadi tinggal kepada dia satu orang laki-laki, kepada dia dua orang laki-laki. Ya tinggal artinya saja di belakang main domir-domir ini. Berarti ini urutannya sama juga. Berarti artinya atau bisa mengartikan dia seorang laki-laki, mereka dua orang laki-laki, mereka kumpulan laki-laki, dan selanjutnya itu adalah domir-domir yang ada di belakangnya. Ada pun penjelasannya di belakang. Maka lebih jelasnya kalian bisa melihat penjelasan domirnya di halaman 15, halaman 15. Contoh domir iyahu iyahuma iyahum ini ya di buku kalian kita contohkan iyahu, iyahu atau contohnya iyaka ya. Ini sering bahkan kita baca setiap saat. Nah, dalam surah Al-Fatihah kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Iyyaka na'budu. Jadi iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Nah, ini sebenarnya domir masuk namanya. Penting pengenalan, ta'aruf saja, ta'aruf. Ini namanya domir rofa, pasti ma'rifah menunjukkannya. Sama juga namanya domir nasab. Iyyaka ini adalah Allah Subhanahu wa taala, iyyaka hanya kepadamu kami beribadah atau kepadamu kami beribadah. Namun insyaallah taala ke depannya lebih makna dalam maknanya karena susunan bahasa Arab itu ini jadi objek nantinya, objek akan jadi objek. Dan di sini subjeknya ini predikat. Susunan sebenarnya itu PSO kalau dalam bahasa Arab, predikat, subjek, kemudian objek. Namun di dalam teks kalimat ini ya didahulukan objeknya. Kata para ulul ilmi itu lil hasr, menunjukkan pembatasan, hanya maka diterjemahkan hanya kepadamu. Sebenarnya di luar ayat ya, di luar ayat susunan kalimat itu na'budu iyyaka. Di luar ayat itu banyak laki kan. iya, na'budu iyyaka. Kami beribadah kepadamu, kami beribadah kepadamu. Itu susunan kalimat ya aslinya. Namun itulah bahasa Arab, Al-Quran turun ya, difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Ini objek nih. Ini kata kerjanya di sini, kemudian ada subjeknya, kemudian di sini objeknya. Ditaruh di depan, kata para ulama itu hasr, pembatasan, maka muncullah terjemahan hanya kepadamu kami beribadah. Hanya pembatasan, dibatasi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Nah, Mas, itu sebuah faedah saja dalam ranah akidah, kaidah juga makna. Kaidah. Nah, inilah domir nasab namanya, ini domir rofa. Yang penting kalau antum ketemu dalam Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu antum makan, ya. Sering ketemu kok ini. Coba lihat di halaman 15, anak kita tunjukkan dalam surah-surah dalam Al-Quran yang sering dibaca kaum muslimin. Surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu aja namanya domir nasab namanya. Ya, kalau ini domir rofa. Kemudian yang kedua dalam surah Saba, kaum Saba. Iyyakum kanu ya'budun. Namun yang di garis bawahnya bukan domirnya ya, berarti domir yang dimaksud itu adalah iyyakum, hanya kepada kalian, ya. Kanu ya'budun, mereka beribadah. Hanya kepada kalian
ketika mereka beribadah. Ini kisah kaum Saba. Nanti cek dalam Al-Quran ayat 40. Kemudian dalam surah Yusuf juga muncul domir nasab. Domir nasabnya itu muncul. Misalkan dalam surah Yusuf ayat 40, amara alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya padanya, kecuali untuknya, kecuali kepadanya. Ya, jadi itu muncul domir iyahu, ini domir nasab. Ini hanya perkenalan saja. Oh, ini namanya domir nih. Ini sudah makrifah. Siapa yang dimaksud dalam domir ini sudah jelas pasti penunjukannya dalam Al-Quran. Kecuali memang orang yang datang ke antum ODGJ. Nah, dia datang menyebutkan domir kepada antum, itu nggak jelas tuh. Kemana nih? Siapa yang dibahas? Nah, maka jangan jangan dituruti atau jangan dibalas ya, karena antum bisa juga ODGJ juga aja. Nah, kemudian yang selanjutnya surah Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Itu juga domir nasab. Kemudian surah Isra lagi ayat ke-67-nya. Wa idza massat durra fil bahri durruin. Wa idza massat durru fil bahri dhalla ma tad'una illa iyyah. Ini apabila ada kemudaratan menimpanya di lautan, dia pun tersesat ya. Berarti orang-orang yang kalian minta itu tersesat kecuali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkenalan saja ya, itu domir, namanya domir apa tadi? Domir nasab. Nah, selanjutnya di halaman 14 ada lagi domir lagi. 14 kok mundur sih? Nah, domir halaman 16 ada lagi namanya domir rofa. Kok dua domir rofanya? Kita coba ini skemanya. Jadi domir, anak tulis Indonesia aja ya. Domir itu kan ada dua. Ada namanya domir munfasil. Munfasil atau tentunya ada biasanya bahasa Arab, namun ada Indonesia. Domir munfasil itu ada dua, ada domir rofa munfasil, domir rofa munfasil, ada domir nasab munfasil. Nah, kemudian sama juga domir muttasil juga. Kalau muttasil itu bersambung. Kalau ini berpisah. Munfasil itu berpisah ya, Pak ya? Iya, munfasil itu berpisah. Maka dia nggak bisa nyambung dalam Al-Quran atau penulisan, tak boleh. Kenapa dikatakan munfasil? Nanti kita akan bahas. Baik, domir sekali lagi itu adalah ini kata ganti orang, kata ganti benda, kata ganti. Kemudian ada istilahnya munfasil, berpisah. Ada muttasil, bersama. Maksud dari munfasil dulu sebelum kita masuk muttasil, kalian bisa simak. Maksud dari munfasil itu segi penulisan, pelafatan tidak boleh digabung. Misalkan huwa Muhammadun. Huwa Muhammadun. Nah, kalau penulisan dah nggak boleh juga. Namanya berpisah, harus dipisah. Huwa Muhammad. Nah, ini namanya ini munfasil, pisah gitu. Ana ini mungkin tidak logis karena waw tidak mungkin bersambung dengan mim. Misalkan nahnu muslimun. Nahnu muslimun. Ini kan nahnu. Nun kan bisa bersambung dengan mim. Sahih? Nahnu muslimun. Ini nun bisa bersambung tapi jangan disambung, itu dikatakan domir munfasil, dia berpisah. Pelafatannya dengan penulisan juga nggak boleh nyambung, enggak. Maka tadi kalau antum ketemu domir-domir rofa munfasil huwa humahum tidak akan nyambung ke kata selanjutnya atau kata sebelumnya. Begitu pun dengan domir nasab iyahu, iyaka, itu tidak akan nyambung. Misalkan dalam surah Al-Fatihah huruf kaf ini bisa disambung dengan nun penulisannya. Nah, bisa, namun karena dia domir nasab munfasil berpisah maka tidak boleh disambung. Dia kata sendiri, jenis kata sendiri. Nah, ke gambar di sini munfasil dengan muttasil, ada yang mau tanyakan dulu?
Kalau munfasil, rofa munfasil yang ini. Kalau domir nasab munfasil yang ini. Iyaka, iyaku, baca dalam Al-Quran yang kita sebutkan tadi. Sekarang muttasil itu yang bersambung. Jadi kata ganti ini nyambung ke katanya. Penulisannya dia bergabung di situ. Nah, akan lihat nanti contohnya. Nah, sekarang kita lihat. Pertama domir rofa, namanya domir rofa juga sama, namun rofa muttasil. Dia bersambung dekat. Ya, kalau sampai belajar itu tasrif lugawi yang itu fa'ala fa'alu. Nah, kita contohnya sini. Antum lihat di skemanya lihat domir rofa muttasil itu fa'ala, tasrifnya nanti antum kan belajar tasrif dari kanan ke kiri kan, itu baru level dasarnya tuh. Kanan ke kiri. Fa'ala fa'alu. Nah, kalau sekarang ini dia ke bawah nih, fa'ala. Mana fa'ala? Iya, fa'ala. Hilang fa'alanya di atas ya. Ada di atas fa'alanya. Fa'ala, fa'alu, fa'alat. Nah, antum lihat di halaman 16 ya. Kita anak tuliskan. Kenapa? Halaman 16. 16. Iya, di halaman 16 yang skema. Contohkan domir rofa. Atau domirin dulu. Domir nasab munfasil, jelas ya? Pokoknya munfasil yang bisa-bisa itu. Huwa, huma, hum, hiya, huma. Antum ketemu kata ini tidak mungkin nyambung dengan kata yang lain. Nah, begitu pula iyahu, iyahuma, iyahum, kayak iyaka, iyahu, iyaya, wa iyaya, fa'budun. Banyak dalam Al-Quran muncul domir ini, maka tidak mungkin bersambung penulisannya. Nah, sekarang domir rofa muttasil, bagaimana yang bersambung itu bagaimana? Banyak sekali dalam Al-Quran. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, contohnya konteks hadis itu mengatakan sami itu, nah ini namanya domirnya. Atau kultu ya Rasulullah. Kultu apa lagi? Sakantu. Ya. Kita akan sakantu. Ya. Itu dari apa asalnya? Kultu ini dari kata fi'il qala bersambung dengan ana. Kalau dalam bahasa Arab bukan qala ana, berkata saya gitu, bukan. Kultu bahasa Arabnya. Kultu. Ya, ini namanya domir muttasil ya. Ini nih nyambung. Muttasil, dia bersambung ke katanya. Muttasil, namanya domir rofa muttasil. Ya. Sama juga sami'tu, saya mendengar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu ini disebut dengan domir muttasil juga. Dia kata ganti juga. Kalau antum lihat sekilas itu akan berbeda, sangat berbeda penulisan. Nah, sakantum dari kata sakana dengan ini an. Jadi bukan sakana antum, itu sakantum. Insyaallah ada nanti pelajaran khususnya, pelajaran tasrifnya. Jangan kemana-mana insyaallah. Baru bab pertama. Nah, ada 5 bab ke depannya baru antum pelajari fa'ala, fa'alu. Semua kata kerja yang di depannya ada domir segini, domir tu yang semisal ini, itu maka ya, itu akan menjadi filenya tersebut dengan domir rofa muttasil, dia akan bersambung. Kemudian ada lagi yang satu lagi namanya domir nasab. Sama, hampir mirip tapi beda. Kalau antum lihatin beda. Domir nasab muttasil juga. Misalkan dalam contohnya yang lain, kota lakumullah. Kota lakumullah.
anna yufaku. Qatalakum. Jadi lihat qatala ini dari kata qatala membunuh, fiil kata kerja. Kemudian dengan qatala dengan antum, maka berubah jadi qatalakum. Ini sebenarnya bersambung nih, penulisannya bersambung. Namanya muttasil, bersambung. Qatalakumullah anna yufaku. Pokoknya banyak dalam Al-Qur'an yang bersambung. Maka kalau kita simpulkan, jadi kalau berpisah itu kita simpulkan aja yang dhamir rafa munfasil berpisah itu adalah yang huwa dan teman-temannya ini. Huwa atau yang paling populer sering digunakan adalah ana. Kalau antum ketemu huwa dan ana itu pasti pisah dalam penulisannya. Kemudian kalau nasab dhamir nasab munfasil yang populer itu dalam Al-Qur'an iya aja karena sering baca atau iya. Ini kalau antum ketemu kata-kata yang ini pasti dia pasti bisa. Kemudian kalau ada rafa muttasil yang sering muncul mungkin kultum iya itu sami itu aja. Sami itu yang atau dan semua nanti insyaallah taala yang penting perkenalkan dulu. Kedepannya kalian akan belajar juga nantinya ada secara rincinya nanti di pelajaran sorof ini tasrif nanti. Karena akan jadi subjek pelaku semuanya nanti akan jadi pelaku. Kemudian yang terakhir dhamir nasabnya kalau simbolnya terkadang itu bersambung dengan dhamir. Kalau misalnya sami'ahum dia bersambung dengan ada dhamir di belakang sami'akum. Nah, kelas itu pembahasan dhamir nasab muttasil. Bedanya dhamir rafi' munfasil sama dhamir nasab munfasil apa Ustaz? Dhamir nasab munfasil sama Dhamir Rafa sama nasab munfasil yang bersambung. yang bersambung. Iya, ini Munfasil. Yang munfasil ya. Munfasil Ustaz. yang bisa. Bedanya apa? Iya. Rafa sama nasabnya apa bedanya? Antum bentuk katanya beda. Kalau dhamir rafa yang huwa huma hum Berarti dihafalin ya tadi ya? Hah? Dihafalin berarti ya? Diapalin. Karena dia ada 14 kata, dhamir rafa ini ada 14, teman-teman ini. Ini ada jumlahnya 14. Ini juga 14 nih. Maka Anda bilang perwakilannya aja, Anda terus perwakilan di antaranya kalau dhamir rafa itu yang huwa huma hum ana antum. Itu dhamir rafa gitu. Itu namanya dhamir rafa. Ta'aruf doang, perkenalin aja. Kalau antum tanya bedanya. Dhamir nasab munfasil itu cuma itu aja ya? Iya dari yang Iya 14 itu. Di belakangnya ada aja yang lain kan? Enggak ada 14 gitu. Iyahu iyahuma iyahu, iyaha iyahuma iyahunna, iyaka iyakuma iyahu, iyaki iyakuma iyakunna, iyaya iyana. Mungkin kalau tanda yang lain rofa nasab itu mungkin itu tanya kalau rofa itu yang domah, kalau nasab itu yang ada fathah itu bisa Tidak demikian. Jenisnya aja, antum lihat bentuk katanya aja. Beda. Bentuk katanya Ustaz ya. Bentuk katanya aja beda. Makanya bilang simboliknya ini ya kayak huwa ana. Itu dhamir rafa. Itu kenalin aja dulu itu dhamir rafa namanya. Nah, kalau ini hanya perkenalan. Ketika antum baca Quran, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kayaknya dhamir rafa yang ini dhamir nasab. Hanya bisa membedakan aja. Cukup aja itu indikatornya. Bisa membedakan. Kalau mau lebih spesifiknya lagi, antum lihatin sangat berbeda. Nah, coba iya kan? Kalau di dhamir rafa'nya anta. Kalau iyaku ya huwa. Artinya juga beda. Nah, sekarang kalau diartikan, kalau huwa artinya iya. iya dia satu orang lagi. Kalau iyaku kepada dia. Kepada dia satu orang lagi. Iyaku. Kalau alaika itu kepada atas dia laki-laki. Iya, alaika bisa bermakna negatif dia kalau ala itu. Bisa nanti wajib. Masuk dalam apa? Munfasil ya. Iya. Muttasil bersambung. Ya. Karena penulisannya nyambung nih. Bagaimana cara bedanya munfasil muttasil? Bersambung beda. Kita berbeda nanti ya.
Nah, kalau muttasil itu bersambungnya kayak gini. Dia bersambung dalam penulisan, bersambung dalam Al-Quran banyak. Atau buka aja yang penting ketemu domir. Insyaallah taala mungkin di belakang ini ada latihan-latihannya, kita akan melihat insyaallah. Terus mau nanya lagi tuh. Nah, fadhal. Berarti isim domir nasab munfasil ini sebenarnya bentuknya cuma ini aja berarti. Iya. Selain di luar itu Dia di belakang-belakang, dia mainnya di belakang semuanya. enggak, berarti di luar yang 14 ini Enggak ada, Pak. Enggak ada itu. bukan disebut. Berarti alaika bukan maksud itu kan walaupun dia misalnya kamu kepada laki-laki kan iya kan. Iya. Kalau alaika kan kepada laki-laki juga. Atas laki-laki. Atas laki-laki. Tapi itu nanti setelah domir ini namanya domir jar muttasil ada lagi nanti domir Jangan jar kemana-mana. muttasil. Masih ada yang ketiga sini nih. Siap. Di belakang itu, belakangnya itu ada. Saya kalau yang rofa mutasil sama nasab mutasil itu cara membedakannya dari kata-kata yang seperti apa? Taib. Cara membedakannya, pertama Anda jawab dulu, jangan kemana-mana. Tetaplah di Latansa. Karena materi ini secara spesifiknya dibahas nanti pembahasan tasrif. Dia tasrif yang kedua. Tasrif yang kedua itu fa'ala, fa'alu. Kalau pernah belajar itu yang rofa itu. Itu namanya tasrif rofa. Itu namanya tasrif lil fa'il. Dia jadi rofa nantinya, semuanya rofa jadi subjek semuanya nanti. Ini pembahasannya. Bedanya sangat berbeda. Bedanya kalau antum tanya bedanya, antum lihat dari perubahannya, sukunnya nanti. Nah, kalau di domir rofa ini di tengah-tengahnya itu akan ada sukun misalkan fa'ala sami'a sami'at sami'ata sami'na sami'ta sami'tuma sami'tum sami'ti sami'tuma sami'tunna sami'tu sami'na. Adapun kalau yang nasab itu dari awal sampai 14 ke bawah perubahannya itu tidak akan berubah. Misalkan sami'anya tuh nggak berubah ini sami'a. Yang sami'a tuh nggak berubah sama sekali. Karena yang belakangnya objek semuanya nanti. Kalau ini jadi subjek, ini jadi objek nanti. Sami'ahu, sami'ahuma, sami'ahum, sami'aha, sami'ahuma, sami'ahumna, sami'aka, sami'ahum. Itu enggak Pun sama itu. iya, akan perubahannya nanti. Di belakangnya pun berbeda, nanti bentuknya berbeda sama sekali. Kalau ini nanti mirip-mirip kayak ini. Nasab. Sami'ahu, sami'ahuma, iyaha, iyahu, iyahuma, iyahum. Belakangnya akan sama. Antum cermati kata ini, nasab ini dengan ini, belakangnya sama, domir-domir yang belakang ini sama. Sami'aka, sami'akuma, sami'akum, sami'ati, sami'akuma, sami'akunna. Tapi kalau gitu kita baca. Nah, sekarang domir rofa muttasil, ikutin aja. Kalau ada yang nggak ada di buku, antum ikutin saja. Mana itu domir rofa yang muttasil? Jadi dari sini dari kanan kiri halaman 16 dulu. Domir rofa muttasil. Jadi kata ganti yang bersambung ke jenis kata yang lain. Di situ ada yang dihilangkan, sengaja dihilangkan sebenarnya. Karena memang di situ tidak ada domirnya. Halaman berapa, Ustaz? Nanti itu. Halaman 16. Antum ikutin aja karena dia di pending penjelasannya ada di halaman 18. Kenapa dihilangkan? Karena dia ada domirnya nggak kelihatan misalnya. Maka anak hilangkan di situ. Namanya nanti mustatir sembunyi karena domir ada dua, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Nah, ikutin aja ya dari kanan ke kiri yang ini buku ini aku kanan. Sampai ini namanya domir rofa yang di belakang itu namanya rofa namanya. Nah, ikutin ya. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alat fa'alata fa'alna. Baik. Jadi ada yang hilang itu antum ikuti saya karena kalau mau ditulis ada di situ. Ya, kalau yang pertama hilang itu fa'ala ya. Kalau yang kedua fa'alat. Sengaja dihilangkan karena ada dia mustatir namanya, dia sembunyi domirnya. Kata gantinya nggak kelihatan. Nah, ikutin sekali lagi. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Fa'altu fa'alna. Antum lingkari semua yang di belakang yang muncul di belakangnya lam itu lam fiilnya fa'ala alif itu semuanya rofa semua itu namanya domir rofa semuanya. Dan semua yang ada muncul di belakang itu jadi subjek nantinya adalah bahasa Arab nanti.
Jadi ini semua kata kerja nyambung. Kalau antum merubah nantinya, misalkan sampingnya nasoro menolong, dia seorang laki-laki menolong, dia dua orang laki menolong, mereka lelaki menolong, nasorta engkau lelaki menolong. Nanti semua ini adalah pelajarannya. Pelaku itu. Pelajar ini adalah tasrifan pelaku nantinya. Tasrif lugawi nanti insyaallah taala. Ya. Mungkin sekitar di bulan 11. Sepanjang jangan. Semua usia sampai ke sana, insyaallah taala kita belajar bersama. Kalau enggak, kita bareng-bareng aja di surga belajarnya bahasa Arab. Kita tidak mau karena bahasa Arab di sana. Nah, mau tidak mau meskipun bukannya mengajar, semuanya akan berbahasa Arab. Dimulai dari alam barzakh juga berbahasa Arab, alam kubur juga berbahasa Arab nih. Alhamdulillah kita kata jawab. Semoga bisa jawab ya Allahumma amin. Masyaallah. Baik, udah gambarannya. Sekarang pertanyaan antum apa bedanya? Saya coba lihat, sangat berbeda antum lihat domir nasabnya. Di bawahnya domir nasab. Domir nasabnya dia nasorohu, di belakangnya aja, dia mainnya di belakang tuh lihat ya. Kalau antum bilangnya sama berarti itu sangat keliru. Lihat nasorohu, nasorohuma, nasorohum, nasoroha, nasorohuma, nasorohunna, nasoroka, nasorokuma, nasorokum, nasoroki, nasorokum, nasorokuna, nasaroni, nasarona. Beda? Syekh Surya? Baik. Secara makna Secara maknanya, nah coba kalau yang pertama tadi fa'ala, fa'alu ya. Kalau fa'ala dia satu orang laki-laki telah mengerjakan. Kalau nasoro kan menolong. Berarti dia satu orang laki-laki telah menolong satu orang laki-laki. Jadi yang di belakang itu objek semuanya. Kalau di sini pelaku yang pertama itu tuh. Ah, ya dia jadi pelakunya. Yang di atas itu domir rofa itu jadi pelaku. Kalau domir nasab muttasil jadi objeknya nantinya. Nah, di sini berarti tidak pelaku ada. plus objeknya ya. Pelaku dan yang di Iya, kalau di domir nasab, iya di situ sudah ada pelakunya. Kata kerja kan ada, pasti ada pelakunya. Benar? Kan tidak mungkin ada pekerjaan tidak ada pelakunya. jadi bisa nasoro saya telah Bukan saya. enggak maksudnya gini, saya telah menolong dia berarti dalam Di- satu kalimat itu. Iya, berarti ini dia satu orang laki-laki. Iya, telah Telah menolong satu dia, orang dia satu orang laki-laki. Jadi pelaku dan yang dikenai Nah, objeknya. Bisa nggak apa? Kalau diterjemahkan yang kedua nasorohuma, apa kalau nasorohuma? satu orang. Dia satu orang laki-laki telah menolong Dua orang laki-laki. mereka dua laki-laki. Nah sekarang Syekh Ihsan nasoroha, Dia orang laki-laki telah menolong mereka laki-laki. hukum laki-laki, Wanita. wanita dia seorang wanita. Wow, Nah. ini tahu ya tadi. Tapi misalkan ada janda gitu kan misalkan. Baik, supaya kantuknya hilang. Nah, malas ada yang tanyakan kalau Nasoroni, apa arti Nasoroni? Telah menolong kami. Kami, kami. Nasoroni. Dia telah menolong kami. Anak. Menolongku. Iya menolong saya. Dia satu orang laki-laki telah menolong saya. Tapi kalau Deh, Nasorna, kalau kalau Nasorna berarti Nasorona. iya enggak Nasorna kan? Kalau Nasorna yang mana ini? Yang panjang atau yang pendek? yang berapa Nasarna? Panjang yang paling bawah. Iya, Ya kami menolong. kami telah menolong. Iya. Kami telah menolong. Nah, jadi sebenarnya nggak dibahas antum tanya ini di materi soro. Kenapa dicantumkan ini? Perkenalin aja sebenarnya. Nah ini sebenarnya panjang bagian. Tapi insyaallah taala kalau tulis di akan ketemu semuanya lebih rinci di pelajaran soro. Soro itu sampai dicetak mana buku soro kita ini semuanya sama latihannya, sama latihan cara menerjemahkannya, memaknai, dirinci di dalam buku ini. Maka jangan kemana lagi. Tapi di Darul Muttaqin rumahnya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga. Baik, deh. Ya, ketaruhan saja. Kecuali pengen sudah mau nikah, udah langsung. Baik, kemudian selanjutnya ada lagi terakhir ya, ini terakhir aja. Kemudian kita habiskan domir dulu ya, habiskan domir. Kemudian tidak Panas, mungkin. Ustaz. Hah? Musim panas, panas. Musim panas. Baik, ada lagi namanya domir jar muttasil. Jadi yang ketiga, Mobil jar. tapi ini jarang kan dipelajari di kampus sana ya, jadi di pondok aja. Namanya domir jar muttasil. Nah, domir jar muttasil itu domir yang bersambung dengan huruf jar. Oh, domir. Bersama huruf jar. Antum lihat. Bisa juga isim. Misalkan baiti,
rumahku. Baituhu, rumahnya dia, satu orang lagi. Laki kayak domir nasab nantinya. Ya kita lihat ya, domir jar muttasi bil ismi, domir jar yang bersambung dengan isim. Kita tasrif langsung aja ya. Misalkan tinggal rubah aja kosakatanya. Misalkan baituhu, rumahnya dia satu orang laki-laki. Aina baituhu, mana rumahnya dia? Misalkan aina baituhu Ihsan, aina baituhu. Baituhu, rumahnya. Nah sekarang langsung tasrif ya. Baituhu, baituhuma, baituhum. Hayya. Baituhuma, baituhum. Baituha, baituhuma, baituhunna. Baituha, baituhuma, baituhunna. Baituka, baitukuma, baitukum. Baituka, baituhuma, baituhum. Baituki, baitukuma, baitukunna. Baituki, baituhuma, baituhunna. Baiti, baituna. Baiti, baituna. Sering itu jannati, baiti jannati, rumahku, surgaku. Baiti jannati. Ini dalam akhir ya jannati surah Al-Fajr. Kelas? Kemudian domir jar muttasil bedanya. Jadi kalau yang di atas ini domir jar masjid misalkan kalau ada mengklaim masjidnya ya. Masjiduhu, masjidnya dia misalkan. Masjiduhuma, masjiduhum atau masjidi. Ya, masjid ini digunakan dalam bahasa Arab ya. Maksudnya adalah Masjid Nabawi. Nabi SAW sering menggunakan masjid hadza, masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi. Karena sudah jelas sudah ma'rifah. Kalau ada domir itu udah ma'rifah yang dimaksud. Nah, kemudian begitu dengan domir itu bersambung juga, huruf jar bersambung dengan domir juga. Dalam Al-Quran banyak. Bihi, kalau ini min, huruf jar min, halaman 17. Ya, kita baca. Minhu, minhuma. Nah, wahid, bisnan salasa dimulai. Begitu pun huruf jar yang lain. Kalau bi, coba bi, bukan bihu ya. Bihi. Huruf jar bi ya. Bismillah itu bi. Oh iya iya. Nah siap. Wahid. Coba huruf jar bi disambung bi. Bihi, bukan bihu ya. Ngikutin aja dia. Dia harus ngalah. Domirnya itu ngalah di situ. Ngikutin harokatnya. Bihi. Coba wahid. Nah salah saya mulai bi. Bihima. Bihima bukan bihuma. Nah, kayak bihim. Baik, Anda contohkan dulu. Tarbihu lagi satu. Kayak alaihi nanti bukan alaihu. Meskipun dalam Al-Quran hanya satu menggunakan alaihi. Alaihullahu ala dalam surah. Contohnya satu. Surah Fatihah. Nah, misalkan bihi ya, bihima bihim, biha bihima bihum bihinna, bika bikuma bikum, biki bikuma bikunna. Sebenarnya kan kasar berarti ya. Bina, bisa? Insyaallah. Baik. Ulang lagi ya, agak pelan versi solo. Bihima bihim, biha bihima bihinna, bika bikuma bikum, biki bikuma bikunna, bina. Wahid, isna salasa jama'atan. Hayya. Bihima bihim, biha bihima bihim, bika bikuma bikum. Lanjut. Bihima bihima, bika bikuna. Aduh. Baik, benar? Nah, kita sampai sini udah dulu kan soalnya udah. Tapi ini nanti rinciannya ada di buku sini. Insyaallah taala rinciannya karena membahas tentang domir di sini akan masuk di persoalan buku nanti bisa kalau mau lihat penjelasannya. Kalau ada kapasitas untuk bisa masuk di halaman 48 itu sampai ke tengah ke belakang ini itu adalah pembahasan dari itu tasrif. Ada materi-materi kita cantumkan. Iya, latihan juga. Nah, kelas mahlan. Takutnya meledak nanti. Kan kalau yang min di sini berarti bukan huruf jar ya, bukan masuk huruf jar ya. Minhu itu. Minhu mas huruf jar min. Itu enggak minhi gitu kan. Hah? Minhi gitu. Iya, kenapa enggak min Kalau ini kan munculnya
munculnya minhu? Kenapa bihi gitu? Iya. Itu pertanyaan yang sangat menarik. Karena simai, kita mendengarkan orang Arab bilangnya begitu. Kalau kebiasaan orang Arab begitu, dia enggak apa namanya? Enggak sikol, dia enggak berat mengucapkan minhu, maka kita bilangnya minhu. Justru minhi dia berat dia minhi. Kalau kita kan mau munhu, menho, menhi bisa semuanya kita karena huruf vokal kita a i u e o. Di sana Arab itu ada imalah doang, sampai di imalah itu kan. Maka orang Arab bilang minhu, berarti dia lebih enak, lebih ringan gitu. Beda dengan Bihi. kan itu bihi. Kenapa bihi gitu? Bukan bihu kan? Kalau sekali lagi kalau kita huruf vokal kita a i u e bisa semuanya. Boho bisa juga, ada o-nya kita bisa. Orang Arab nggak ada o. Nah, apalagi alaihi salam. Sallallahu alaihi. Alaihi. Nah, ini menunjukkan apa? Kenapa kok ada u ada i? Menunjukkan domir itu kan mabni, dia nggak bisa berubah harokatnya kayak gini. Nggak bisa berubah harokatnya awalnya. Karena lisikol memudahkan, karena beratnya orang pengucapan itu maka diringankan pengucapannya. Buktinya dalam surah Al-Baqarah surah Al-Fatihah ayat 4. Alaikumullah kepada. Nah, kelas kemudian yang kita bisa pelajari tentang domir yang sangat beragam ini saking berantakannya dari mana nulisnya tadi antum lihat tadi jalurnya. Pada awal ini nulis terbagi dua, ya. Ciri-ciri isim ma'rifah itu ada Islam isim domir rofa, domir nasabnya hilang, domir nasabnya hilang. Kemudian ada lagi domir muttasil, domir rofa muttasil, domir nasab dan ada juga domir jar. Jar juga ada dua. Kalau kami dulu memang hafalin buku itu. Yang bercabang-cabang itu udah biasa, kami itu bercabang-cabang pikirannya udah biasa. Biasa dihafalin, bukan ngomong saja. Contoh-contohnya dihafalin kayak buku. Nah, Untuk yang domir rafa, tasil ini fa'ala itu Kosong. berarti mereka dua laki-laki ya? Mulainya dari situ ya? iya. Mereka dua laki-laki benar. Misalkan antum sambung dengan domir nasab di belakang ini nih. Antum misalkan fa'ala yang panjangnya ya, fa'alahu misalkan itu fa'alahu, mereka dua laki-laki telah mengerjakan ini dua itu. Tapi kembali ke objeknya itu pas. Kalau fa'alanya sendiri tidak. Hah? Kalau fa'alanya sendiri berarti dia laki-laki berarti ya? Dia laki-laki. Yang ini nih dia kalau laki-laki. sambungin aja nih kalau untuk pengen tahu maknanya itu sambung urut ke bawah ini aja 14. Nah, ini maknanya. Kalau fa'ala itu yang ini domirnya. Kalau fa'ala berarti huma, fa'aluhum. Insyaallah taala itu di materi di tasrifnya. Tapi kalau antum pengen akselerasi dan antum memahami bisa mencocokkan domirnya ke bawah, itu maknanya. Fa'ala itu yaitu huwa. Fa'ala itu huma. Ya, makanya kalau kami mengajarkan anak-anak itu ketika belajar tafsir lugawi tulis domir huwa huma hum itu di sampingnya supaya antum bisa langsung memahami wazannya. Makna wazan itu apa itu? Fa'ala itu apa? Dia satu orang laki. Fa'ala mereka dua orang laki. Berarti mereka laki-laki. Dalam Al-Quran banyak sekali dalam Al-Quran itu tentang domir-domir yang fa'ala. Nah, sekarang kita masuk ke fiqh. Satu lagi. Nah, fadhal. Kultu sama aku itu kalau aku